Shalom, selamat hari Minggu bagi jemaat Tuhan GKMI Pare. Kita puji Tuhan pada hari ini kita bisa beribadah. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih lagi kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu untuk kami semua. Dan pada hari ini kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana Tuhan memberikan kesempatan kami untuk beribadah. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan penuh seksama dan juga bisa merenungkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Pimpin kami ya Tuhan, demikian juga pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, minggu ini kita masuk di dalam Minggu Paskah yang ke-6. Minggu Paskah sebelum kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar meresponi kebangkitan Tuhan Yesus dengan belajar mengenalkan Injil pada dunia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Saya akan membacakannya untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dan Bapak Ibu bisa menyimak pembacaan kita pada hari ini. Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpai di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah
dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberitakan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Nah, demikian panjang pembacaan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, tema kita adalah belajar mengenalkan Injil pada dunia. Nah, Injil itu memang bersifat kekal Bapak Ibu, tetapi juga bersifat universal. Kekal karena sampai kapanpun manusia membutuhkan kebebasan dari belenggu dosa dan keselamatan dari hukuman ilahi. Itu bersifat kekal. Dan Injil akan selalu relevan dan tidak pernah ketinggalan zaman. Itulah yang namanya kekal. Injil juga bersifat universal karena kebutuhan terhadap kebebasan dan keselamatan ini menjadi milik semua orang. Milik semua orang. Tidak peduli siapa dia, dari mana dia, dan di mana seseorang itu berada. Itulah Injil yang bersifat universal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini menandakan bahwa manusia itu sangat membutuhkan Injil dan juga membutuhkan Injil untuk keselamatan dirinya. Nah, Bapak Ibu, pengakuan terhadap kekekalan Injil dan universalitas Injil ini tidak berarti penolakan terhadap elemen-elemen yang bersifat kultural, budaya, dan dengan sifat yang dibatasi oleh masa atau temporal. Nah, kemasan dan strategi pemberitaan Injil, mengenalkan Injil, itu harus disesuaikan dengan budaya, kultural, dan juga masa. Nah, beda orang, beda keadaan, beda situasi, beda orang. Nah, inilah yang dilakukan oleh Paulus, Bapak Ibu Saudara. Yang kita baca pada hari ini memperlihatkan bagaimana Paulus itu mendekati orang-orang dengan cara berbeda. Nah, dengan orang-orang Yahudi, Paulus menghadapi orang Yahudi dengan cara berbincang-bincang di sinagoge. Ya kan? Tetapi dengan orang Yunani, Paulus menggunakan cara yang berbeda pula, yaitu mereka bertemu di pasar, berbincang-bincang di pasar. Nah,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam memberitakan Injil, mengenalkan Injil, Paulus ketika bertemu dengan orang-orang Yunani, kita bisa lihat juga Paulus tidak menggunakan ayat-ayat Alkitab. Walaupun demikian, Paulus tidak lepas daripada firman Tuhan. Apa yang dikatakan selaras dengan kitab suci. Nah, pendengarnya mungkin tidak pernah mengetahui itu, Bapak Ibu. Karena mungkin pembacanya tidak pernah membaca kitab-kitab suci. Karena itu Paulus menggunakan strategi yang berbeda untuk mendekati orang-orang yang belum pernah mengenalkan Injil. Belum pernah mengenal Injil. Nah, pada hari ini kita bisa belajar bagaimana Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang Athena. Apa yang bisa kita ambil dan bisa kita aplikasikan ke dalam dunia sekarang ini ketika kita membawa Injil ke seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa poin yang bisa kita ambil dan kita aplikasikan di dalam dunia kita ketika kita mengenalkan Injil pada dunia. Ya, Bapak Ibu, yang pertama kita harus belajar, yaitu mengenali keadaan. Mengenali keadaan. Di dalam mengenali keadaan, itu kita bisa mengamati tempatnya, mengamati orangnya. Dan itulah yang dilakukan Paulus, Bapak Ibu. Hal pertama yang dilakukan Paulus di Athena adalah mengamati kota. Mengamati kota itu. Nah, dia mendapati begitu banyak penyembahan berhala. Penyembahan berhala di sana Paulus dapati, sehingga situasi seperti itu membuat hati Paulus itu sedih. Nah, terjemahan lain bisa diterjemahkan itu tertekan, hati Paulus tertekan. Tetapi terjemahan yang lebih hurufiah adalah terprovokasi. Hati Paulus itu terprovokasi ke arah marah. Ke arah marah. Nah, itu terjemahan secara hurufiah lebih tepat daripada hanya merasa sedih. Terprovokasi dan menunjukkan kemarahan. Nah, tetapi kemarahan Paulus tidak lantas langsung marah, langsung apa. Tetapi kita bisa melihat apa yang diekspresikan Paulus itu berbeda kemarahannya. Paulus mengekspresikan dengan hati-hati untuk mengungkapkan kemarahannya. Setiap ungkapan kemarahan harus memperhatikan keadaan. Nah, itulah yang dilakukan Paulus. Nah, Paulus memilih untuk menyalurkan isi hatinya melalui dialog. Melalui dialog. Ya, saya katakan tadi, dengan orang Yahudi di Athena, Paulus berdialog di sinagoga-sinagoga. Tetapi dengan orang Yunani, Paulus berdialog di pasar-pasar. Nah, di dalam Alkitab yang kita baca, kita bisa melihat artinya adalah bertukar pendapat. Nah, dia melakukan ini di tempat yang tepat, yaitu orang Yahudi di sinagoga dan orang Yunani di pasar. Dua tempat ini menjadi salah satu tempat yang strategis, Bapak Ibu. Tempat yang strategis untuk menyampaikan pendapat. Tidak heran ajaran yang Paulus bawa ini mendapat perhatian banyak orang. Ya, dia pun dibawa ke sidang Areopagus karena apa yang dilakukannya, entah itu dimintai pendapatnya atau diadili. Alkitab tidak menjelaskan bagaimana Paulus itu dibawa ke Areopagus itu untuk diapain, dimintai pendapat atau diadili. Nah, tetapi kita bisa melihat Paulus bisa mengamati kota itu dengan tepat. Paulus juga cermat dalam mengamati
pendengarnya. Dia mengetahui dengan baik bahwa penduduk Athena ini memiliki keterbukaan terhadap ajaran-ajaran yang asing. Nah, sikap ini tidak lepas dari posisi Athena, Bapak Ibu. Sebagai kota berpengetahuan, Athena terbuka untuk ajaran-ajaran asing. Athena sebagai kota pengetahuan itu juga melahirkan banyak filsuf-filsuf ternama atau orang-orang pintar. Nah, filsuf-filsuf ternama dan banyak menghasilkan karya di sana. Keterbukaan ini merupakan kelebihan Athena. Di sisi lain juga kekurangan Athena. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah yang dilakukan Paulus, yaitu mengenali keadaan. Nah, demikian juga kita, ketika kita ingin mengenalkan Injil pada dunia, harus mengenali keadaan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan masuk di dalam poin yang kedua, dan kita akan belajar dari Paulus, yaitu menghargai perbedaan. Nah, di awal khotbahnya kita bisa lihat, Bapak Ibu, Paulus menyebut Athena itu adalah orang-orang yang sangat beribadah kepada dewa-dewa. Nah, ketika kita melihat ini dilihat, itu ditunjukkan pada awal khotbah, dan selanjutnya Paulus tidak pernah mengkritik terlalu tajam. Ini mungkin bisa diartikan bahwa kata ini bermakna positif, yaitu orang Athena itu sangat religius. Paulus sangat mengapresiasi hasrat religius orang-orang Athena. Nah, Bapak Ibu, bukan hanya religius, tetapi orang-orang Athena ini adalah sangat religius. Sangat religius. Hal ini ditunjukkan bukan hanya melalui satu hal, tetapi beberapa hal. Dalam segala hal, mereka sangat religius. Nah, Bapak Ibu, kita tidak tahu persis hal-hal apa saja yang dilihat oleh Paulus dan membuat dia mengambil keputusan dan juga mengambil kesimpulan seperti itu. Nah, yang jelas salah satu bukti kualitas religius daripada mereka adalah mereka mempersembahkan mezbah di sana, membangun patung-patung, membangun tempat-tempat beribadah diperuntukkan untuk ilah yang tidak kenal. Itu juga suatu apresiasi bagaimana orang-orang Athena itu sangat religius. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita bisa melihat bacaan yang selanjutnya, apa yang mereka sembah tanpa mengenal, itulah yang ingin dikenalkan Paulus. Paulus dan orang Athena yang sama-sama tahu ada yang tidak dikenal itu, walaupun sama-sama menyembah yang tidak dikenal ini, tetapi di dalam konsep itu berbeda. Walaupun sama-sama menyembah Allah yang tidak dikenal, tetapi berbeda konsep antara Paulus dan orang-orang Athena. Dalam konteks Allah-Allah yang tidak dikenal oleh orang Athena, itu adalah mungkin orang Athena itu menyembah hanya ilah, berhalanya. Tetapi Paulus berbeda, yaitu menyembah Allah yang benar, Allah yang Paulus yakini. Nah, inilah yang menjadi pengharapan bagi Paulus ketika mengajarkan hal itu kepada orang Athena, yaitu supaya Paulus bisa masuk. Di sisi lain harus menghargai. Nah,
Paulus sendiri memahami bahwa apa yang disembah mereka bukan Allah. Itu tercantum di dalam Galatia 4 ayat 8. Lebih jauh lagi, objek penyembahan itu adalah roh-roh jahat. Walaupun orang yang sama. Bagaimanapun di mata mereka, objek penyembahan adalah Allah, ilah, atau dewa. Paulus hanya memulai dari sana sebagai titik awal penginjilan, Bapak Ibu. Titik awal bagaimana mengenalkan Injil pada orang tersebut. Nah, demikian juga kita, Bapak Ibu. Ketika kita mulai mengenalkan Injil, kita harus mulai dengan menghargai perbedaan terlebih dahulu. Menghargai mereka, ajaran mereka. Nah, setelah itu kita baru melangkah di dalam poin yang selanjutnya, yaitu menggunakan pijakan bersama. Menggunakan pijakan bersama. Nah, dalam hal ini Paulus menggunakan pijakan bersama, yaitu penalaran konsep tentang Allah sebagai pencipta dan pemelihara. Penalaran konsep tentang Allah sebagai pencipta dan pemelihara. Nah, ini yang digunakan Paulus sebagai pijakan bersama. Dua hal ini juga diamini oleh orang-orang Yunani, orang Athena yang religius itu, Bapak Ibu. Yaitu Allah sebagai pencipta dan pemelihara. Terlepas berapa banyak Allah yang mereka percayai, tetapi mereka semua percaya bahwa Allah adalah pencipta dan pemelihara. Nah, yang ditekankan Paulus adalah implikasi dari konsep di atas, Bapak Ibu. Jika Allah adalah pencipta, maka dia tidak dapat dibatasi oleh tempat. Bisa kita lihat ayat 25. Dia lebih besar dari semua tempat. Bagaimana pencipta langit dan bumi dapat dibatasi mezbah atau kuil atau patung buatan manusia? Nah, poin ini sebenarnya berakar dari perjanjian lama, Bapak Ibu. Dari raja-raja. Tetapi Paulus sengaja tidak menggunakan ayat ini. Paulus tidak menggunakan kitab suci. Tetapi Paulus bisa menyampaikan itu dengan penalaran. Penalaran konsep tentang Allah. Nah, selanjutnya, jika Allah adalah pemelihara alam semesta, maka dia tidak membutuhkan apapun dari luar. Dari luar dirinya. Dia benar-benar bebas dalam arti yang sesungguhnya. Tidak ada keharusan dan kebutuhan dalam dirinya. Tanpa apapun dia tetap sempurna. Dia tetap utuh. Tanpa apapun dia tetap Allah. Karena itu Allah tidak membutuhkan pelayanan manusia, Bapak Ibu. Allah tidak membutuhkan pelayanan manusia. Konsep yang sama, Bapak Ibu, ini juga dihasilkan oleh pemikir-pemikir Yunani. Filsuf-filsuf Yunani. Ya, kita bisa lihat contohnya itu ada Aristobulus, Eurymedes. Nah, bagaimana mungkin Allah membutuhkan manusia, sedangkan manusia sendiri menggantungkan diri pada Allah. Nah, ini adalah suatu yang diambil dari pemikiran orang-orang yang di sana. Dan itu tidak asing bagi mereka. Nah, Bapak Ibu, setelah kita menggunakan pijakan bersama, kita juga harus, dan menjadi poin keempat kita, yaitu memahami ajaran mereka. Dan setelah kita memahami ajaran mereka, kita bisa memanfaatkan itu untuk pengabaran Injil. Ya. Allah adalah pemelihara semua manusia. Bagaimana dia menunjukkan pemeliharaan tersebut? Nah, inilah yang harus kita terangkan.
Di ayat 26 sampai 29, Paulus menerangkan lebih jauh tentang salah satu wujud pemeliharaan Allah, yaitu asal-usul dan keberlangsungan umat manusia di bumi ini. Nah, Allah menjadikan semua bangsa dari satu orang saja. Dia juga yang menentukan batas kediaman dan musim bagi mereka. Nah, Bapak Ibu, apa yang disampaikan Paulus ini itu menggambarkan keterlibatan Allah secara langsung dalam pemeliharaan segala bangsa. Allah memiliki maksud di balik keterlibatan langsung ini. Allah ingin menunjukkan bahwa Dia tidak jauh dari manusia, sehingga manusia bisa menemukan Dia, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, seberapa dekatkah Allah dengan kita? Paulus mengutip dari pujangga-pujangga. Paulus mengutip dari pemikiran filsuf-filsuf yang berkata, sebab di dalam Dia kita hidup, kita ada, kita bergerak. Di dalam ayat 28. Ini adalah pemikiran-pemikiran dari filsuf-filsuf Yunani. Pujangga-pujangga Yunani. Nah, ini sangat mirip Bapak Ibu, ketika saya membaca buku sejarah Yunani, ada yang mengatakan seperti ini. Allah itu dekat dengan engkau, bersama engkau dan di dalam engkau. Nah, ini dinyatakan oleh orang-orang Yunani kuno. Ya. Manusia bisa sedekat dengan Allah. Kenapa? Karena manusia adalah keturunan Allah. Konsep ini tidak asing bagi penduduk Athena. Konsep ini seringkali dikaitkan dengan Aratus. Dalam pikiran pendengarnya, Paulus mungkin sedang membicarakan Zeus. Nah, kalau nonton film pasti tahu Zeus. Siapa itu Zeus? Yaitu dewa sebagai cikal bakal semua manusia. Ya. Kutipan-kutipan ini Bapak Ibu menyiapkan landasan Paulus untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya. Dan itulah yang kita pelajari Bapak Ibu. Kita harus memahami ajaran mereka, lalu memanfaatkan supaya kita bisa lebih masuk. Dan yang terakhir kita akan belajar, yaitu menjelaskan keunikan iman Kristen. Nah, Bapak Ibu setelah memahami dan memanfaatkan, juga mengkritik orang-orang Athena, Paulus masuk di dalam menjelaskan keunikan Kristen. Nah, kritik ini bermanfaat Bapak Ibu untuk membuktikan bahwa semua manusia itu bersalah. Semua manusia itu bersalah. Penalaran menunjukkan betapa salahnya penyembahan berhala. Allah tidak boleh dan tidak dapat dibatasi oleh mezbah, oleh patung atau hal yang dibuat oleh manusia. Dan itu adalah kesalahan. Nah, tetapi mengapa manusia tidak menemukan Dia kalau Allah itu dekat? Pertanyaannya seperti itu lagi tuh, Bapak Ibu Saudara. Nah, jawabannya adalah kesalahan. Kesalahan manusia. Kesalahan ini lebih ke arah kebebalan daripada kebodohan. Kalau ditulis di sini adalah kebodohan, tapi bisa dijelaskan adalah kebebalan. Nah, jika manusia memang melakukan kesalahan, maka hukuman patut diberikan kepada manusia itu. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah dengan memberikan hukuman, maka kegagalan itu dapat diselesaikan? Nah, tentu saja tidak, Bapak Ibu. Pasti ada cara lain dan solusi lain. Manusia memang gagal menemukan Allah.
Tetapi hal ini tidak berarti bahwa Allah gagal untuk ditemukan. Sesudah membiarkan periode kebebalan atau periode masa-masa kelam, masa-masa yang tidak ada nabi, Allah berintervensi langsung ke dalam sejarah manusia. Allah menjadi manusia untuk menanggung kesalahan dan menggantikan kegagalan manusia, Bapak Ibu. Nah, kegagalan manusia adalah gagal mencari Allah, gagal menemukan Allah, gagal memenuhi apa yang diminta oleh Allah. Nah, Allah menjadi manusia untuk menggantikan kegagalan manusia ini. Kematiannya menyelesaikan persoalan dosa. Namun upah dosa belum sepenuhnya dibereskan. Nah, kebangkitannya dari antara orang mati membuktikan bahwa upah dosa sudah diselesaikan. Nah, poin yang ingin ditegaskan Paulus dalam ayat 31, Bapak Ibu, itu adalah konsep bagaimana anak manusia ini bangkit daripada kematian, yaitu kebangkitan tubuh. Konsep ini sangat ditentang dalam budaya Yunani. Sangat ditentang, Bapak Ibu. Nah, karena tubuh itu dianggap jahat atau tidak sempurna. Karena tubuh dianggap jahat. Nah, tubuh tidak sempurna, jahat, dan tidak selamanya lemah. Itulah yang dilakukan Kristus ketika Kristus bangkit. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, 5 hal ini dapat kita pakai, Bapak Ibu, di dalam kita mengenalkan Injil ke dalam dunia, yaitu mengenali keadaan, menghargai perbedaan, menggunakan pijakan bersama, memahami dan memanfaatkan ajaran yang lain itu, dan yang terakhir menjelaskan keunikan iman Kristen. Dan ini bisa dilakukan oleh kita semua dan bisa dilakukan untuk orang-orang yang terdekat kita. Nah, mari bersama kita mengenalkan Injil pada dunia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami agar kami bersama belajar mengenalkan Injil pada dunia. Dan kami mengucap syukur pada hari ini kami bisa belajar melalui Paulus ketika mengabarkan Injil di Athena. Ya Tuhan, biarlah ini menjadi tuntunan kami di dalam kami hidup sehingga kami bisa memberitakan Injil pada seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertai kami Tuhan, tuntun kami sehingga kami tidak lepas daripada kehendak-Mu. Tuhan, inilah doa kami dan kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya ajak untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuridan secara bersama-sama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.